Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 23 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jasyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolda Maluku Utara memimpin langsung upacara pelantikan Irwasda Polda Maluku Utara, serta serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran. Polda Bangka Belitung kembali melepas ratusan ekor ikan patin di Danau Taman Paipak Rabu 23 Juli 2025. Jajaran Polres Demak Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, tepatnya selama bulan Juni dan Juli 2025. Di informasi pertama, pemirsa, jajaran Polres Demak, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, tepatnya selama bulan Juni dan Juli 2025. Wakapolres Demak, Kompol Hendri Suryo, menegaskan bahwa dari pengungkapan ini 4 tersangka berhasil diamankan bersama barang bukti sabu-sabu seberat 10,97 gram yang ditaksir bernilai puluhan juta rupiah. Yang saya hormati teman-teman dari media, kemudian teman-teman dari Polres. Jadi agenda hari ini adalah kita akan lakukan rilis terkait pengungkapan tindak pidana narkoba, ya. Periode pertengahan Juni lalu sampai dengan pertengahan bulan Juli ini, ya. Jadi ada 3 kasus yang akan kita rilis. Jadi ada 3 kasus teman-teman yang kita rilis. Yang pertama ini dengan tersangka Fauzi Ihdafalurohman, ya, 27 tahun, SMA, kemudian alamat Karanganyar, ya. Kemudian diamankan hari Jumat tanggal 20 Juni pukul 08.00 dengan barang bukti 1 bungkus klip bening berisi bubuk kristal dugaan narkotika jenis sabu seberat 4,91 gram. Kemudian 1 buah potong lakban warna hitam, 1 bungkus berkas tempat rokok IC, dan 1 buah handphone merek Oppo warna gold. Kemudian yang kedua dengan tersangka Budi Arianto, ya, diamankan hari Jumat tanggal 27 Juni pukul 23.15. Untuk BB yang diamankan 1 bungkus plastik klip bening diduga sabu dengan berat kurang lebih 505 gram. Kemudian 1 bungkus plastik klip bening kecil, 2 potong lakban, 1 plastik klip bening hitam, timbangan, 1 buah plastik bening, 1 buah unit handphone merek Vivo, dan 1 buah sepeda motor, 1 unit sepeda motor Jupiter Z. Kemudian untuk yang ketiga dengan tersangka Andika Hidayatullah Aziz, ya. Kemudian yang kedua Muhammad Rudi Hermawan, diamankan hari Rabu tanggal 9 Juli pukul 02.00 WIB. Intinya Polri kita bergerak untuk sesuai dengan kerawanan ataupun di Demak ini memang banyak sekali aduan ataupun terkait dengan peredaran narkotika. Jadi Polri bergerak cepat, ya, khusus Nasat Narkoba berikut jajarannya ini berupaya untuk mengungkap jaringan-jaringan yang ada di Demak ini.
Di informasi lainnya pemirsa, sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial Bayangkara Adventure. Tak sekedar ajang uji nyali para pecinta motor trail, kegiatan ini juga menjadi momentum kebersamaan dan kepedulian sosial Polri yang menyentuh langsung masyarakat. Kami dari Polres Magelang Kota sedang berada di lokasi kegiatan Traben dan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-79 tingkat Polres Magelang Kota. Kegiatan ini digelar berkolaborasi antara Polres Magelang Kota, pemerintah Kota Magelang, serta Indonesia Off-Road Federation atau IOF, Pengcap Kota Magelang. Acara dipusatkan di halaman parkir Taman Kiai Langgeng Eco Park pada Minggu 20 Juli 2025, yang menjadi titik start dan finish para peserta Trabas. Dalam pembukaan, hadir langsung Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setianingrum, beserta para pejabat utama Polres Magelang Kota, Wali Kota Magelang Haji Damar Prasetyono, dan Dim 0705. Magelang Letkol INF Afrizal Rahman, Direktur Taman Kiai Langgeng Dr. Sri Widodo, Ketua IOF Pangcap Magelang Gus Bayu, serta Ketua Panitia Bayangkara Adventure Setio Raharjo. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat, tak kurang satu apapun, sehingga kita semua bisa mengikuti Trabas Baksos Bayangkara Adventure tahun 2025 yang diselenggarakan di Taman Kiai Langgeng, Kota Magelang. Dalam kesempatan ini, seluruh peserta ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana sosial untuk pembangunan Masjid Siti Fatimah di Kiringan, Kelurahan Tidar Utara. Dana yang berhasil dikumpulkan diserahkan langsung oleh Kapolres Magelang Kota kepada Takmir Masjid Siti Fatimah sebagai bentuk semangat berbagi dan berbuat baik yang dibawa oleh seluruh peserta dan panitia. Jadi Adventure Bayangkara ini adalah rangkaian yang dibuat oleh Polres bekerja sama dengan pemerintah kota Magelang yang ke-22. Hampir 1 bulan yang lalu kita membuat banyak rangkaian HUT Bayangkara dan ini adalah yang terakhir, yaitu dalam rangka memperingati rangkaian HUT Bayangkara ke-79 pada saat 1 Juli 2025 kemarin. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan juga kepada seluruh panitia yang terlibat dan seluruh peserta off-road ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. AKBP Anita Indah Setianingrum menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini, bahwa Bayangkara Adventure bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi syarat akan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Kapolres Magelang Kota juga mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan keselamatan, sekaligus mempererat silaturahmi dan citra Polri yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan selalu hadir memberi pelayanan dan pengayoman. Baksos ini rencana nanti target kami akan diikuti oleh 500 off-roader dengan rute yang sudah disediakan, dan semua donasi yang terkumpul nanti sore akan langsung diserahkan kepada Takmir Masjid Siti Fatimah Kampung Kiringan. Harapan kami ke depan kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baksos yang lain. Peserta Bayangkara Adventure tahun 2025 ini berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar Magelang, yaitu sebanyak 500 peserta Trabas melintas rute yang dipilih menantang, namun tetap aman, mengutamakan keselamatan dan kepuasan para penggemar adventure trail. Mereka menempuh rute menantang sejauh puluhan kilometer, melintasi wilayah Salam Kanci dan sejumlah desa di Kecamatan Bandongan, lalu kembali ke kota Magelang masuk objek wisata Taman Kiai Langgeng, hingga melintas jalur tengah Sungai Progo, di sekitar Tuk Songo yang di tengahnya terdapat delta, lalu kembali finish di tempat parkir Taman Kiai Langgeng. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono
menyampaikan apresiasi tinggi kepada Polres Magelang Kota atas inisiasi kegiatan ini. Kegiatan ini turut mendukung upaya Pemkot dalam menghidupkan kembali Taman Kiai Langgeng sebagai salah satu ikon wisata kota. Dengan suksesnya Bayangkara Adventure 2025 ini, Polres Magelang Kota menutup rangkaian Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 dengan penuh semangat pengabdian, sinergi, dan aksi sosial. Dari Humas Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Demikian kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi bagi kita semua. Salam presisi. Dan pemirsa, gelaran Bayangkara Adventure 2025 diselenggarakan oleh Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah ini bukan sekedar ajang uji adrenalin, tapi pecinta terabas motor trail. Acara ini syarat sepakat sosial dan kebersamaan lintas elemen masyarakat bersama dengan personel Polri. Lalu bagaimana informasi lengkap mengenai gelaran Bayangkara Adventure 2025 ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kabag SDM Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah, Kompol M. Khairul Anwar, yang juga merupakan Ketua Panitia Kegiatan Bayangkara Adventure 2025 Polres Magelang Kota. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Pak, bagaimana ide awal dilaksanakan kegiatan acara ini, Pak? Jadi awalnya beberapa tokoh masyarakat di Magelang ini ingin menyemarakkan Hari Bayangkara yang ke-79. Kemudian kebetulan ada takmir masjid yang menyampaikan saat ini baru membangun Masjid Siti Fatimah dan masih kekurangan dana dan baru terbangun sekitar 70%. Kemudian menyampaikan kepada kami dan kami langsung merespon dan rapat-rapat kecil dan alhamdulillah kegiatan tersebut dapat terlaksana. Demikian, Mbak. Baik, Pak, bertempat di halaman parkir Taman Kiai Langgeng sebagai titik start dan finish, mengapa lokasi ini yang terpilih, Pak? Lokasi Taman Kiai Langgeng itu sangat dekat sekali dengan pusat kota. Kemudian lapangannya cukup luas, view-nya sangat bagus, ada sungai, ada gunung, ada tanaman jati walaupun tidak begitu luas. Sehingga kami pilih istilah tempatnya untuk start dan finish. Demikian, Mbak. Baik, Pak, bagaimana antusiasme para peserta, Pak, yang mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah antusiasnya sangat luar biasa. Terbukti ada 520 off-roader yang mengikuti kegiatan tersebut dan alhamdulillah juga terkumpul dana dari para donatur dan off-roader sebanyak Rp56.130.000 dan langsung kita serahkan kepada takmir Masjid Siti Fatimah. Alhamdulillah antusias masyarakat yang sebagai peserta maupun penonton sangat banyak sekali. Demikian, Mbak. Baik, Pak, bagaimana sinergitas yang terjalin dengan pemerintah Kota Magelang, Pak? Saat ini sinergitas yang terbangun sangat baik dan luar biasa. Terbukti pemerintah kota, dalam hal ini Bapak Wali Kota, memberikan lokasi untuk dilaksanakan kegiatan tersebut dan beliau Bapak Wali Kota Magelang mengikuti kegiatan awal sampai akhir kegiatan. Demikian, Mbak. Baik, Pak, apa pesan untuk pemirsa Polri TV yang menonton live saat ini, Pak? Pesan kami untuk para pemirsa Polri TV, tonton terus Polri TV karena itu sebagai sarana komunikasi antara Polri dan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Kabag SDM Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah, Kompol M. Khairul Anwar yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Selamat sore, salam presisi. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Heri Lengki beserta Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiodo memimpin langsung upaya evakuasi para penumpang KM Barcelona VA yang terbakar pada Minggu siang. Kapal penumpang yang berlayar dari
kereta laut menuju Manado tersebut dengan jumlah penumpang kurang lebih 280 orang mengalami kebakaran di perairan Desa Talise, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Mengerahkan 59 personel di Polairut Polda Sulawesi Utara dan 6 armada kapal polisi beserta peralatan pendukung SAR untuk membantu SAR penumpang KM Barcelona VA di pelabuhan Manado dan perairan sekitar Talise. Proses evakuasi turut melibatkan personel gabungan dari Basarnas, Bakamla, pemerintah daerah, TNI hingga masyarakat. Sementara itu, pemirsa, di Polairut Polda Sulawesi Utara melaksanakan upaya kepolisian termasuk penegakan hukum pasca kejadian terbakarnya kapal penumpang Barcelona VA yang terjadi di perairan Desa Talise, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu siang. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Eko Wimpianto, mengatakan Polda Sulawesi Utara telah melakukan upaya-upaya kepolisian mengevakuasi para korban dan mengamankan tempat kejadian perkara, dan pada Minggu malam dibentuk tim untuk melakukan proses penyidikan. Tim untuk melakukan penyidikan kaitan dengan tersebut, kami telah melaksanakan gelar perkara dengan melibatkan instansi terkait termasuk dengan Ditkrimsus, Wasda, dan beberapa satuan di dalam Polda untuk menentukan langkah penyidikan berikutnya. Dengan hal tersebut, maka terbitkanlah laporan polisi Nuril A untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk penyidikan lebih lanjut, pertama kami tentu melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, khususnya para kru yang ada di situ, para penumpang yang ada di dalam kapal, dan termasuk dengan nahkoda. Berkaitan dengan tersebut, kami juga sudah melaksanakan permintaan visum and repertum terhadap korban yang saat ini masih terdata di kita adalah 3, dan mudah-mudahan hanya 3 saja yang menjadi korban. Serta kita juga sudah mengupayakan untuk kegiatan inapis bersama dengan Pit Lapor untuk melakukan pengecekan ataupun olah TKP di dalam kapal terbakar tersebut. Kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IP. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3, kemudian juga pasal 312 serta pasal 323, kemudian juga dikenakan juga di pasal 359 subsidi dengan 188 KUHP. Berkaitan dengan itu, kami saat ini sedang menyusun rencana penyidikan lebih lanjut untuk menguraikan peran-peran dari masing-masing kru ataupun ABK yang ada di situ, serta akan melakukan penyidikan lanjutan kaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.